Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masyarakat Ikhlas, Orga Taman Sari Persada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita bermajelis dalam rangka bertalabul ilmi, kajian rutin akhir pekan secara online, yang dimana pada kesempatan di subuh hari ini kita akan membahas sebuah kitab dengan judul Shahihu Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Salim, yang insyaAllah akan dikaji oleh Gurunda Al-Ustadz Kamal Mustafa LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, dan kepada Al-Ustadz falyatafaddal alaihi mashkura. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, para pendengar, kaum muslimin, muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah, taufiknya. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia di subuh pagi hari ini, Allah tabaraka wa ta'ala kembali memberikan kesempatan, kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita di awal hari ini. Bagi yang laki-laki pria melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, bagi yang wanita melaksanakan di rumahnya masing-masing. Kemudian Allah mudahkan kembali dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk duduk bermajelis al-ilmi, meskipun sejenak, meskipun melalui sambungan internet, meskipun secara online. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi sedikit pun dari keutamaan bermajlisil ilm dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taqarrub kita kepadanya dengan talabul ilmi syar'i, memberikan kita hidayah, taufik, inayah, dan pertolongan kepada kita semua. Para pendengar jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Shahihu Fiqhus Sunnati wa Adillatuhu, kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Dari kitab itu beliau ulas, beliau bahas, beliau angkat beberapa poin tema yang terkait dengan fikih, aktivitas ibadah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hal ini penting untuk kita pelajari dengan bersama, mempelajari secara seksama, kita bahas permasalahan demi permasalahan dan kita ketahui dan kita fahami kemudian dalil-dalil yang menjadi pijakan, yang menjadi dasar hukum dari permasalahan tersebut. Dan ini menjadi sesuatu yang amat penting bagi kita semua, sebab karakteristik dari agama kita tidaklah sama seperti agama-agama yang lainnya. Agama kita berdiri di atas dalil. Agama kita berdiri di atas contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya yang telah disampaikan kepada kita semua. Sehingga setiap orang tidak membangun keyakinannya dalam agama, baik yang terkait dengan masalah akidah, masalah fikih ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah di atas hawa nafsunya masing-masing, di atas perasaannya masing-masing. Sebab akan terjadi kerancuan, akan terjadi kerusakan ketika setiap orang membangun keyakinan dalam beragama, baik itu akidah, ibadah, dan yang lainnya di atas perasaan dan hawa nafsunya masing-masing, maka akan terjadi kerusakan, kekacauan yang luar biasa. Setiap orang membangun keyakinannya di atas perasaannya, di atas hawa nafsunya. Yang terjadi, ya tidak ada standar yang tepat. Jika mengembalikan dalam masalah agama kepada perasaan masing-masing, boleh jadi dia melihat satu masalah itu baik menurutnya. Tapi ternyata tidak baik menurut orang lain. Akan tetapi setiap diri kita jika mengembalikan permasalahan agama terhadap dalil, terhadap teladan, contoh dari Nabi SAW jelas. Setiap orang tidak bisa mengatakan itu kan baik menurut kamu, enggak. Apabila telah dihadirkan penjelasan di dalam agama, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, nggak bisa orang mengatakan itu kan baik menurut kamu, enggak. Apabila agama mengatakan baik, maka pastilah baik. Apabila agama mengatakan buruk tercela, maka pastilah buruk dan itu perbuatan tercela. Meskipun kebanyakan manusia menganggapnya itu baik. Kita beragama, maka dasarnya adalah agama. Ya, bahkan dalam cabang ilmu yang lain, seni ilmu yang lain, ya, maka tidak bisa setiap orang di situ ya dengan persepsinya masing-masing enggak. Dalam pembelajaran ilmiah, ya, semua ketentuan dibangun di atas kaedah. Ya, dibangun di atas ketentuan-ketentuan dari ilmu tersebut agar tidak setiap orang nanti ya mengatakan dalam ilmu itu dengan persepsinya. Ya, dari sudut pandangnya enggak. Maka kacau jika setiap orang berbicara dalam satu cabang ilmu dengan persepsinya, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Maka pembelajaran akan keluar dari ketentuannya. Apalagi dalam masalah agama yang terkait dengan kemaslahatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Ya, masalah agama terkait dengan kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap ketentuan di dalam agama, dalam hal ini kita sedang bahas masalah ibadah. Dalam masalah akidah lain lagi nanti, ya sebagaimana yang sudah dibahas dalam pertemuan kemarin permasalahan akidah. Dalam masalah ibadah yang menjadi fokus kita pagi hari ini, yang harus semua dibangun di atas dalil. Ya, semua dibangun di atas contoh teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari bagaimana pemahaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara itu. Allah Taala berfirman di dalam kitab surat An-Nisa, wa man yushaqir rasula min ba'di ma tabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surat An-Nisa ayat Allah mengancam dengan keras manusia yang menyelisihi jalan Rasulnya. Wa man yushaqiqir rasula, barang siapa, Allah katakan dalam surat An-Nisa, barang siapa, siapapun dia,
apapun statusnya. Apakah dia seorang raja? Apakah dia seorang pejabat? Apakah seorang ustadz? Apakah seorang kiai? Apakah rakyat jelata? Ataukah masyarakat awam? Allah katakan barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul, siapapun, ancaman ini ditujukan kepada siapapun, kepada seorang ustadz sekalipun, kepada seorang kiai sekalipun. Allah katakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi, berpaling dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya, setelah jelas apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas dalilnya, setelah jelas kesahihannya, setelah jelas kesepakatan bisa digunakan suatu dalil, namun dia menyelisihinya, namun dia berpaling darinya, menuju hawa nafsunya, menurut perasaannya, menurut pendapatnya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Setelah jelas baginya apa-apa yang datang dari Nabi dan kemudian mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Allah katakan. Mengikuti jalan selain dari jalan orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sabilul mu'minin yaitu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min babi ula, orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang paling utama sahabat Rasulullah. Orang-orang beriman yang paling pertama tentulah sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali beriman dan muhajirin ansar, siapa lagi kalau bukanlah sahabat Rasulullah muhajirin? Ini bukan nama ormas Pak Bu ya, bukan nama ormas ya, tapi muhajirin dan ansar yang sesungguhnya. The real muhajirin dan ansor. Muhajirin sahabat yang berasal dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah, ansor yang menolong mereka di kota Madinah. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam peringkat pertama orang-orang yang beriman. Sehingga makna ayat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan barang siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat, mengikuti pemahaman selain pemahaman para sahabat, mengikuti muamalah selain dari muamalah para sahabat, mengikuti keteguhan selain dari keteguhan para sahabat dalam ibadah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami akan campakkan, kata Allah, kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Salah satu neraka yang Allah ciptakan, neraka jahanam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat yang pernah Allah ciptakan. Waliyazubillah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari neraka jahanam. Para pendengar, kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan Allah. Oleh karena itu, terkait dengan pelajaran kita di pagi hari ini, kita akan membahas setiap permasalahan dalam ibadah beserta dalilnya, dan sedikit khilaf yang terjadi di antara para ulama, dan kesimpulan akhir pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada dalam setiap masalahnya. Ini penting untuk kita fahami bersama, agar niatan kualitas pemahaman kita terhadap agama. Ya. Jadi tidak stuck gitu-gitu saja kita melihat apa yang dilakukan kebanyakan orang, enggak. Agar kualitas agama kita meningkat. Ya, terjadi peningkatan ya kita dengan belajar agama. Bagaimana proses suatu hukum ditentukan, kemudian kita sedikit banyaknya faham bagaimana prosesnya. Apa dalilnya? Khilaf apa yang terjadi di antara para ulama tentang satu masalah dalam masalah agama, ya, sehingga ya terus terasah
kemampuan, pengetahuan kita terhadap agama terasah. Ya, tidak stuck selalu melihat udahlah apa yang dilakukan kebanyakan orang aja. Udahlah, aneh mah ikut ya jumhur aja. Enggak demikian. Ya, tapi pentingnya kita asah pengetahuan, ya, pengetahuan, ya, kemampuan kita di dalam masalah agama secara bertahap dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal kemudian yang cukup rumit dalam masalah agama. Para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir sekilas kita menyinggung tentang masalah yang terkait dengan ibadah Jumat. Kita telah jelaskan hal-hal apa yang harus dilakukan seorang imam, apa yang dilakukan seorang makmum ketika dia melaksanakan ibadah salat Jumat. Nah, kemudian kita singgung juga permasalahan poin idza ijtama'al 'idu wal jum'atu fi yaumin wahidin. Apa yang kita lakukan ketika berkumpul hari Jumat dalam satu hari dengan hari Id? Apa yang harus kita lakukan meskipun secara umum sudah lewat ya sekian kali Jumat yang memang dia bertemu dengan hari Id. Ya. Hari Jumat yang bertemu dengan hari Id. Ya, apa yang harus kita lakukan? Barangkali sebagian besar di antara kita sudah memahami permasalahan ini. Apa yang harus dilakukan ketika bertemu antara hari Id dengan hari Jumat dalam satu hari? Namun, di sini penting kita kembali membahas bagaimana hukum itu kemudian muncul. Apa dalil-dalilnya? Apa aqwalul ulama, perkataan para ulama terkait dengan masalah tersebut. Dalam masalah, apabila berkumpul hari Id dengan hari Jumat pada hari yang sama, ya, bertemu pada hari yang sama, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat bagi mereka yang sholat Id pagi harinya. Bagi yang tidak sholat Id, nggak ada khilaf di antara para ulama, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Para ulama berkhilaf, berselisih pendapat terhadap masalah apabila seseorang di pagi harinya sholat Id. Kalau pagi harinya nggak sholat Id, maka dia wajib Jumat. Ya. Kalau pagi harinya dia sholat, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tetap dia wajib sholat Jumat. Dan ini perkataan pendapat mayoritas para ahli fikih. Pendapat ini dipilih. Ya, mayoritas ahli fikih. Akan tetapi ahli fikih bermadhab Syafi'i ya menyatakan bahwa orang-orang perkampungan, perdesaan yang memang tidak ada masjid jami' di situ dilaksanakan Jumat, orang pedesaan yang kalau Jumatan ke kota yang memang tidak ada masjid ya yang kondusif digunakan untuk Jumatan di kampung mereka, di mana mereka harus Jumatan di kota setiap kali hari Jumat, maka bagi ulama mazhab Syafi'iyah kewajiban sholat Jumat gugur bagi mereka. Ya. Hari ini hampir jarang Pak ya kita temukan ya pedesaan yang tidak ada masjid di dalamnya. Jarang. Kecuali memang pedesaan yang memang jauh dari keramaian pemukiman, ya biasanya mereka yang hanya beberapa puluh kakak ya, atau hanya beberapa belas kakak. Secara umum mereka tidak bangun masjid, paling dibangun surau ya agar mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kalau Jumat mereka biasanya ya misalkan ke kota kecamatan minimal lah, ya ke kota kecamatan minimal, ya atau mungkin ke desa yang kakaknya jauh lebih banyak, yang biasanya di situ dibangun sebuah masjid. Nah, bagi mereka, ya, maka kewajiban salat Jumat itu gugur. Tapi bagi mereka yang tinggal di perkotaan, di desa,
yang ada masjidnya, yang pemukimnya banyak, maka mereka tetap wajib nggak boleh meninggalkan Jumat. Ini pendapat yang pertama yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Pendapat pertama mayoritas para ulama. Apa dalilnya? Mereka berdalil. Mereka membangun pendapatnya di atas dalil. Yang pertama, keumuman firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat yang memerintahkan, mewajibkan setiap orang apabila telah diseru, telah dipanggil dengan panggilan salat Jumat pada hari Jumat, maka bersegera dia mendatangi ya zikrullah, mendatangi khutbah Jumat dan meninggalkan jual beli. Itu pendapat yang pertama. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, yaitu dalil yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kewajiban salat Jumat bagi laki-laki. Kemudian dalil yang mereka bangun di atasnya pendapat mereka, yang dibangun di atasnya pendapat, yaitu bahwa salat Id dan salat Jumat itu hukumnya wajib. Ya. Nanti kita akan bahas dalam poin pembahasan hukum salat Id. Yang menjadi perdebatan di tengah-tengah kaum muslimin, apakah dia sunnah muakkadah, apakah dia wajib ain. Meskipun nanti kita sebutkan perkataan yang rajih, pendapat yang rajih adalah fardu ain. Bahwa hukum salat Id bukan sunnah muakkadah tapi fardu ain. Kita akan sebutkan dalilnya satu persatu dan pendapat yang rajih. Nah, itulah tadi pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa hukum sholat Jumat, hukum wajibnya sholat Jumat itu gugur bagi siapapun. Apakah mereka yang tinggal di pedalaman perkampungan yang jauh dari masjid jami'? Apakah mereka yang tinggal di sekitar masjid jami' atau yang tinggal di sekitar perkotaan, keramaian? Ya. Artinya hukum kewajiban Jumat gugur bagi siapapun. Yang tinggal di kampung, pedalaman, jauh dari masjid jami' atau mereka yang tinggal di perkotaan atau yang di keramaian dekat dengan masjid jami'. Lakin yustahabbu lil imami an yuqimaha liyashhadaha man sya'a wa man lam yusallil ida. Akan tetapi dianjurkan bagi seorang imam di tempat itu yang diangkat sebagai imam, yang ditunjuk sebagai imamul masjid, imam dan khatib tentunya. Ya, imam dan khatib tentunya. Ya, karena secara umum Pak, di dalam kitab-kitab fikih kalau ditunjuk seorang imam, dia bisa khatib. Ya. Itu sudah satu paket. Dia imam, dia sekaligus khatib. Ya. Kalau di kita agak terjadi pergeseran Pak ya. Banyak imam yang nggak bisa khutbah. Nggak, harusnya itu menjadi satu kesatuan. Ya. Kalau dia seorang imamul masjid, maka seyogianya dia seorang khatibul jum'ah, khatibul id, dan khatib-khatib yang lainnya. Dia punya kemampuan untuk khatib. Oleh karena itu, ya ini pelajaran bagi para pengurus masjid. Apabila mencari imam, ya sekaligus dia yang memang memiliki kemampuan untuk berkhutbah. Ya, bukan sekedar memimpin salat, ya, tapi dia bisa memberikan wejangan, bisa memberikan nasihat di hadapan umat. Ya. Bukan sekedar nasihat ya personal satu persatu, enggak, dia memang ya punya kemampuan untuk berbicara di podium, punya kemampuan berbicara di depan jamaah, di depan umat, mengingatkan hal-hal yang penting saat itu untuk diingatkan. Enggak harus nunggu taklim, enggak harus nunggu hari Jumat, tapi mengingatkan apa yang harus diingatkan pada saat itu. Ya, jadi yang namanya imam menjadi satu kesatuan dengan dengan kemampuan khutbah. Nah, itu penting sekali. Lakin yustahabbu lil imami an yuqimaha liyashhadaha man syaa wa man lam yusallil ida. Namun dianjurkan, ditekankan bagi seorang imam untuk tetap mengadakan Jumat meskipun hukum wajibnya Jumat pada hari itu telah gugur. Namun bagi seorang imam tetap dia mengadakan Jumat. Berapapun jumlah audiennya, apakah 5 orang nantinya, apakah hanya yang datang 10 orang,
Apakah lebih daripada itu? Tetap diadakan. Dalam rangka apa? Untuk mengakomodir, ya, bagi mereka yang memang pengen Jumatan, karena memang diberikan pilihan dalam agama, bagi yang mau sholat Jumat silahkan, bagi yang tidak nggak ada masalah. Ya, nggak perlu kemudian yang tidak Jumatan kemudian dicibir, dekat sama masjid kok nggak Jumatan, nggak perlu, boleh kok dalam agama. Bagi yang ingin Jumatan silahkan, bagi yang tidak nggak perlu dicibir. Apakah dia bertetanggaan dengan masjid? Apabila dia ingin tidak Jumatan, nggak ada masalah baginya. Maka wajib baginya sholat zuhur. Ya, jangan kemudian semua dibawa kepada perasaan. Ya, bagi yang ini silakan, bagi yang tidak nggak ada masalah. Ada keringanan dalam agama, ada rukhsah dalam masalah ini. Nah, kemudian ini imam dianjurkan tetap mengadakan di masjid tersebut untuk mengakomodir mereka yang memang mau berjumat dan mereka yang tadi pagi nggak sempat sholat Id. Tadi pagi yang nggak sempat sholat Id. Apakah ketiduran? Apakah kelupaan? Apakah mungkin dalam perjalanan? Apakah mungkin sakit perut? Ya, sampai kelewat sholat Idnya misalkan. Sakit perut di toilet, yang nggak kelar-kelar misalkan. Sampai berakhirnya sholat Id, begitu datang ke lapangan udah bubar. Nah, bagi mereka yang seperti ini kasusnya, maka dia wajib sholat Jumat. Nah, ini untuk memfasilitasi mereka. Bagi seorang imam tetap mengadakannya untuk memfasilitasi mereka. Adapun bagi yang lainnya, pilihan. Bagi yang lainnya pilihan. Ya, yang mau sholat-sholat, yang tidak ada masalah, nggak ada celah bagi mereka. Ya, akan tetapi masjid tersebut tetap mengadakannya. Ya, tetap mengadakannya. Apa dalilnya? Wa huwa qaulu jumhurul Hanabilah. Ya, dan inilah pendapat yang ya menjadi pendapat mayoritas dari madhab Hanabilah Hambali, wa huwa marwiyun an Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair. Ini menjadi sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat yang cukup banyak, dari sahabat Umar, dari sahabat Utsman, dari sahabat Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Wastadalla li hadzal madhhab bi haditsaini marfu'aini dha'ifaini wa jumlatu athari sahihah. Ya. Ini menjadi perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disebutkan dalam begitu banyak literatur. Ya, di antaranya kitab Al-Mughni, Al-Insaf, Kasyaful Qana', dan banyak kitab yang lainnya. Ini menjadi amalan yang dilakukan ya turun-temurun ya dari pemerintahan Umar, Utsman, ya kemudian Ali dan seterusnya. Wastadalla li hadzal madhhab bi haditsaini marfu'aini dha'ifain. Ya, dan kemudian mazhab Hanabilah juga ya menghadirkan dengan membangun pendapat mereka di atas dua hadis yang marfu namun dhaif, wa jumlatu asar sahihah, dan asar dari para sahabat yang sahihah. Artinya semua saling menguatkan, syawahid yang ada saling menguatkan dalam poin permasalahan ini. Disebutkan dari asar yang lainnya yang disebutkan marwiya an Iyas Ibnu Abi Ramlah qala syahidtu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid ibn Arqam qala asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yawmin qala na'am qala fa kaifa sana' qala shalla al-'ida thumma rakhasa fil jum'ati qala man syaa'a an yusalli falyusalli. Ya. Ada sebuah hadis yang dhaif, sekali lagi kita katakan hadisnya dhaif. Ya. Tadi kita sebutkan bahwa dalam permasalahan ini banyak disebutkan beberapa hadis dhaif dan juga asar-asar yang sahih. Akan tetapi ini saling menguatkan, sekali lagi syawahid ini saling menguatkan. Ya, secara sanad hadisnya dhaif. Ya. Tapi secara perbuatan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara perbuatan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan pilihan. Disebutkan dari Iyas ibnu Abi Ramlah,
Dia berkata, syahidtu ma'a Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid ibn Arqam qala asyahidta ma'a Rasulillah. Aku melihat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dia bertanya kepada Zaid bin Arqam. Muawiyah bertanya, apakah engkau pernah mendapati Rasulullah SAW 2 hari raya yang berkumpul dalam 1 hari? Dia katakan, kata Zaid bin Arqam, iya. Saya pernah bersama Rasulullah mendapatkan 2 hari raya dalam 1 hari. Maksudnya hari raya Jumat dan Id. Apakah Idul Fitri atau Idul Adha? Fakaifa sana? Kata Muawiyah, lalu apa yang dilakukan Nabi SAW? Kata Zaid bin Arqam, dia mengatakan bahwa Nabi sholat Id di pagi harinya, lalu kemudian memberikan keringanan pada salat Jumatnya. Dan beliau bersabda, barang siapa yang hendak salat Jumat, maka salatlah. Bagi yang tidak, nggak ada masalah. Bagi yang tidak, maka tidaklah masalah. Kemudian hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkumpul pada 1 hari kalian ini 2 hari raya, maksudnya Jumat dan hari Id. Maka barang siapa yang hendak ingin sholat Jumat, maka enggak ada masalah. Maka yang tidak, enggak ada masalah. Kemudian asar dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, wa man ahabba an yarji'a faqad adzintu lahu. Asar dari Utsman ketika beliau naik di atas podium pada khutbah Id, yang pada hari itu berkumpul 2 hari raya, yaitu hari Jumat dan kemudian Id. Di atas mimbar podium beliau berkata, wa man ahabba an yarji'a faqad adzintu lahu. Maka barang siapa yang hendak pulang, maksudnya yang dari perkampungan, pedalaman, yang memang tidak ada masjid jami', yang mereka menyengaja datang ke Masjid Nabawi, ke kota, melaksanakan sholat Id, yang datang ke kota melaksanakan sholat Id. Sholat Id dilakukan di lapangan pada waktu itu. Dilakukan di lapangan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan di lapangan. Maka kemudian Utsman mengatakan pada saat khutbah Id kepada seluruh hadirin, barang siapa yang hendak pulang, maksudnya pulang ke kampungnya masing-masing, maka pulanglah, kata Utsman. Maka aku telah izinkan dia untuk pulang. Wa amma qaulul fariqil awal bi anna hadza khasun bi ahli al-bawadi mimman la tajibu alaihimul jum'ah. Fayuqalu idza kana kadzalika fama faidatu qawlihi azintu lahu. Dan bagi pendapat yang pertama tadi, menjadikan ini sebagai hujahnya bahwa itu adalah khusus bagi yang berada di kota wajibnya sholat Jumat, adapun yang berada di desa maka tidak wajib untuk datang. Akan tetapi tadi telah kita sebutkan bantahan-bantahannya. Kemudian ada asar dari Atha. Shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi Jum'ah awwalun nahar. Kita sholat bersama Ibnu Zubair pada hari Id dan di hari Jumat di awal waktu duha. Tsumma rahna ilal Jum'ati falam yakhruj. Kemudian pada saat waktu dikumandangkan Jumat, Ibnu Zubair, sekelas sahabat Ibnu Zubair, tidak muncul pada saat Jumat. Falam yakhruj fa shallaina wahdana. Dan kemudian kami sholat pun tanpa Ibnu Zubair. Wa kana Ibnu Abbas bi Taif falamma qadima dzakarna lahu dzalik faqala ashaba sunnah. Begitu kita sampai di Taif yang memang tidak jauh dari kota Makkah. Sampai di Taif ketemu dengan Abdullah Ibnu Abbas. Ini para senior kibar ulama di tengah para sahabat Nabi SAW. Nah, Atha bertemu dengan Ibnu Abbas di Taif. Dia bertanya kepada Abdullah Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, tadi pagi kita salat Id bersama Zubair. Lalu kemudian saat Jumat kita tunggu nggak nongol Zubair. Nggak nongol Ibnu Zubair. Bagaimana menurut Anda?" Kata Abdullah Ibnu Abbas, "Faqad asaba sunnah." Dia telah
benar sesuai dengan sunnahnya seperti itu, kata Ibnu Abbas. Dia telah benar. Ya, dia telah sesuai dengan sunnah, kata Abdullah Ibnu Abbas. Fabalagha dzalika Ibnu Zubair faqala ra'aitu Umar bin Khattab idza ijtama'a idani sana'a mithla hadza. Ya, dan asar ini sahih. Ketika laporan kepada Abdullah Ibnu Abbas sampai ke telinganya Ibnu Zubair, ya, perkara diadukannya Ibnu Zubair kepada Ibnu Abbas sampai ke telinganya Ibnu Zubair, apa perkataan Ibnu Zubair? Kata Ibnu Zubair mengatakan, aku telah melihat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu pada masanya ketika berkumpul dua hari raya Id dan hari raya Jumat, maka dia melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Ya. Umar melakukannya. Wa qawlu sahabi asaba sunnah lahu hukmur raf'i rajih. Dan para ulama sepakat. Perkataan seorang sahabat Nabi, asaba sunnah, suatu perbuatan sesuai dengan sunnah, perkataan suatu perbuatan sesuai dengan sunnah, perkataan sahabat. Perkataan seorang sahabat, suatu perbuatan sesuai dengan sunnah Nabi, maka mengangkat derajat. Ya, mengangkat derajat sesuatu yang awalnya dhaif. Ya. Lahu hukmur rafa'. Maka ucapan seorang sahabat ashabas sunnah itu mengangkat status derajat sebuah hadis. Ya. Meski tadi kita sebutkan beberapa hadis dhaif. Ya, ini tadi kesimpulan akhirnya bahwa perkataan seorang sahabi, ya, dilakukan oleh Umar, dilakukan oleh Ibnu Zubair, dikatakan ashabas sunnah oleh Ibnu Abbas, ini punya hukum rafa, hukum mengangkat status sebuah hadis. Ya. Wa fi tamami qissati Ibnu Zubair min tariqi Hisham Ibnu Urwah an Wahab Ibnu Kisan qala Hisham fa dzakartu dzalika li Nafi' fa qala dzakara li Ibnu Umar falam yunkirhu. Kisahnya Ibnu Zubair diceritakan kepada Nafi'. Nafi' ini mantan budaknya Abdullah Ibnu Umar dan menjadi pelayannya Ibnu Umar. Dan salah satu pembesar kibarul ulama, ya, setelah berakhirnya masa para sahabat, Nafi'. Ya, seorang tabi'in. Kisah Ibnu Zubair diceritakan kepada Nafi' dan Nafi' bercerita di hadapannya Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar nggak mengingkarinya sedikit pun. Abdullah Ibnu Umar nggak mengingkarinya sedikit pun. Nggak ada yang salah, nggak ada yang perlu diingkari, nggak ada yang perlu diluruskan. Itu sudah lurus, itu sudah ashabas sunnah, sudah sesuai dengan sunnah. Warajih, dan pendapat yang rajih, kata penulis Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullah, beliau membuat kesimpulan akhir. Kata beliau, warajih annal jum'ata tasqutu amman shallal 'ida lil athar al mutaqaddima anis sahaba wa adam wurudi ma yukhalifu an ahadihim. Kata penulis kesimpulan akhir bahwa yang rajih, kewajiban Jumat itu gugur bagi, ya, ini perlu digarisbawahi, kewajiban Jumat gugur bagi yang sholat Id. Gugur bagi yang sholat Id. Lil atharil mutaqaddimah, asar dari sahabat banyak. Wa adam wurud ma yukhalifuhun an ahadihim, dan tidak diketahui adanya pengingkaran, adanya sanggahan tentang pendapat ini dari salah satu sahabat Nabi SAW. Gak ada sanggahan satupun dari sahabat Rasulullah. Wa hadza la syak yu'addidul marfu, dan ini gak diragukan lagi, tidak ada kerancuan sedikit pun, ini mengangkat status hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan.
Ala anna qala Ibnu Abbas asabas sunnah lahu hukmur rafa'. Perkataan Abdullah Ibnu Abbas asabas sunnah itu punya hukum rafa', hukum mengangkat. Wa amma hamlu jami' hadhil athar ala man la tajib alaihi al-jum'ah fala yakhfa takallufuh. Ya, asar-asar tadi sudah memberikan pencerahan bagi kita semua dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya, wa man shallal 'ida wa takhallafa 'anil jum'ah fa hal yalzamuhu adh-dhuhra. Bagi mereka yang salat Id, man shallal 'id wa takhallafa 'anil jum'ah, kemudian mereka tidak Jumatan, yang salat Id dan kemudian tidak Jumatan, apakah tetap wajib bagi mereka salat zuhur? Maka jawabannya yang rajih tetap wajib salat zuhur. Ya. Tidak diketahui kata penulis satupun pernyataan dari sahabat Rasulullah yang mengatakan bahwa sholat zuhur menjadi gugur kewajibannya, ya, karena dia tidak Jumatan, paginya sudah sholat Id. Nggak ada satupun, nggak ada satupun sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi. Dan ini menjadi acuan kita semua. Apa yang terjadi dari pemahaman para sahabat di masa mereka ini menjadi standar kita semua, menjadi acuan. Sebab muncul pendapat belakangan, bahkan sholat zuhur gugur kewajibannya. Ya. Muncul pendapat belakangan, sholat zuhur gugur kewajibannya meskipun dia nggak Jumatan. Asal paginya sudah sholat Id, kemudian siang harinya nggak Jumatan, katanya zuhur juga ikut gugur. Ya. Nah, dibantah. Tidak satu pun ditemukan pernyataan dari sahabat Nabi SAW yang menyatakan bahwa sholat zuhur pun gugur. Tidak. Sholat zuhur gugur bagi mereka yang Jumat. Ya, jadi kalau sholat Jumat ya udah nggak usah zuhur. Ya, bagi yang tidak Jumat maka wajib zuhur 4 rakaat. Ya, permasalahan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan terakhir dalam masalah ini, apa hukum idza wafaqa yaumul jum'ati yauma Arafah? Apabila bertepatan hari Jumat pada hari Arafah. Ya, hari Jumat pada hari Arafah. Masalahnya adalah ini buat jamaah haji, bukan di kita. Kalau di kita nggak ada masalah. Bertepatan hari Jumat dengan hari Arafah normal. Bagaimana bagi para jamaah haji? Bagi para jamaah haji, maka mereka tidak Jumatan. Yang wukuf tidak Jumatan. Namun mereka sholat zuhur dan asar jamak qashar. Bagi jamaah haji, jamak qashar. Mereka nggak Jumatan, tapi jamak qashar. Zuhurnya 2, asarnya 2. Dan kemudian sebelumnya diawali dengan khutbah Arafah. Ini bagi mereka jamaah haji. Jangan juga nanti kita bingung apa yang harus kita lakukan. Ini hari Jumat bertepatan dengan Arafah. Ya, yang ada pada hari itu di masjid di Arafah yang diadakan hanyalah sholat zuhur dan asar. Nggak ada Jumat pada waktu itu. Ya, nggak ada Jumat pada saat jamaah haji. Kemudian kita masuk pembahasan, dan itu menjadi yang terakhir yang kita bahas, menjadi akhir dari pembahasan judul, yaitu bab sholat Jumat. Kita masuk kepada sholat Idain. Al-hikmatu fi masyru'iyyatil Idain. Apa sih hikmah? Apa pelajaran disyariatkannya sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri? Dijelaskan bahwa setiap kaum, setiap pemeluk agama itu punya hari raya, punya hari besar yang secara rutin mereka rayakan pada setiap tahunnya. Nah, hikmah disyariatkannya sholat Idain disebutkan dalam hadis Anas. Sekali lagi, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, ini diantara hikmah yang disebutkan dalam hadis. Akan tetapi banyak perkara yang kita tidak tahu apa sih hikmah di baliknya. Kita nggak tahu hikmah di balik
diwajibkannya suatu perkara. Ada yang kita tahu, ada yang tidak. Dan kita tidak disyariatkan untuk mencari tahunya. Ya, terkadang kan manusia memaksakan diri mencari tahu hikmah suatu perkara yang diwajibkan, akhirnya terkadang cocok logi. Ya, akhirnya pakai ilmu cocok logi. Nah, ini nggak betul. Ya. Diketahui atau tidak suatu hikmah dari sebuah syariat itu tidak mengurangi sama sekali atau tidak menambah, tidak mengurangi sama sekali keyakinan kita terhadap syariat tersebut. Ya. Artinya tetap kita meyakini secara penuh, meyakini secara total. Kita tahu atau tidak hikmahnya. Ya, kita tahu atau tidak hikmahnya. Ya. Kan ada sebagian orang yang baru yakin setelah tahu hikmahnya. Baru yakin setelah terbukti secara ilmiah. Ini nggak betul. Sedangkan banyak perkara dalam agama yang sifatnya ghaibi. Sifatnya ghaib. Yang tidak bisa dinalar oleh nalar manusia. Yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Apakah kemudian dia tidak meyakininya? Apakah kemudian dia tidak bulat keyakinannya? Ketika tidak mampu dinalar oleh logikanya. Oleh karena itu, kita tidak menyibukkan dengan hikmah suatu perkara dalam syariat. Akan tetapi sekali lagi para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, ada beberapa hikmah yang memang disebutkan oleh syariat, nggak ada masalah yang seperti ini. Alhamdulillah kita tahu hikmah di baliknya. Apa hikmahnya disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, qala qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dia Ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, sampai di kota Madinah. Waktu itu kami punya 2 hari raya, di sana kami bersenang-senang, di sana kami bermain, di sana kami membuat perlombaan, permainan lah di masa jahiliyah. Faqala qadimtu alaikum, ketika Nabi tiba, lalu kemudian Nabi SAW bertanya tentang 2 hari raya di mana mereka penduduk Madinah bermain, bersenang-senang, makan, minum, membuat turnamen ya rakyat. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, qadimtu alaikum, aku datang pada kalian, walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Aku dapatkan kalian punya kebiasaan 2 hari raya di mana kalian bermain-main dan bersenang-senang. Ya, pada masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan aku telah 2 hari raya tersebut adalah hari An-Nairus wal Marajan. Ya. An-Nairus wal Marajan. 2 hari raya yang masyhur menjadi hari raya penduduk Madinah pada waktu itu, pada masa jahiliyah. Nairus dan Marajan. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, waqad abdalakumullahu lakuma, waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan Allah telah menggantikan bagi kalian yang mana itu lebih baik dari keduanya, Nairus dan Marajan. Hari yang lebih baik dari Nairus dan Marajan. Yaumun nahri wa yaumul fitri. Kata Nabi SAW, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun hari Nairus dan Marajan, yaitu hari senang-senangnya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Ya. Yang tidak memiliki kejelasan asal-usulnya. Ya. Adapun Idul Adha, ya setelah kaum muslimin melaksanakan haji, setelah melaksanakan sebuah ketaatan. Idul Fitri setelah kaum muslimin melaksanakan ketaatan puasa. Setelah itu kemudian mereka bersenang-senang pada hari rayanya. Ada kejelasan, ada bentuk ketaatan di dalamnya. Setelah melaksanakan ketaatan, berakhir, barulah kemudian mereka berhari raya bersenang-senang, diharamkan berpuasa. Karena itu adalah hari yaumul akli wasyurbi. Hari makan dan minum, hari bersenang-senang. Ya, bahkan pada hari Idul Adha diharamkan sampai hari ketiga. Ya,
Ya, sampai hari ketiga ayamut tasyrik. Ya. Pada Idul Fitri, ya hari pertama diharamkan. Ya pada hari kedua sebagian ulama mengatakan makruh. Ya seharusnya bersenang-senang dulu. Ya kalau ingin memulai kemudian puasa Syawal pada hari berikutnya. Bersenang-senang dahulu karena suasana hari raya. Ya ada pun Nairuz dan Marajan, nggak jelas asal usulnya. Ya nggak jelas asal usulnya. Ya. Kemudian hukum salatil Id. Lalu apa? Ya. Hukum salat Id ini barangkali menjadi akhir dari poin pembahasan kita subuh pagi hari ini. Apa hukum salat Id? Ini yang menjadi perdebatan polemik di tengah-tengah kaum muslimin tentang hukum salat Id. Ya. Sebagian ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salatil Idain ala thalathati aqwal. Penting Pak, Ibu, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, penting kita tahu bagaimana proses hukum yang kemudian berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi, dalam masalah hukum sholat Id, ada 3 pendapat ulama. Ulama Pak ya yang berpendapat, bukan kita-kita orang. Ya, ulama yang berpendapat. Al-awwal annaha wajibatun 'alal a'yan. Bahwa hukum 2 salat Id adalah wajib aini. Wajib setiap individu salat. Ya, kecuali yang punya uzur. Ya, tapi wajib aini. Seperti halnya salat 5 waktu. Wajib aini. Seperti halnya salat 5 waktu. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ahadu aqwali Syafi'i. Wa riwayatun an Ahmad wa bihi qala ba'dul Malikiyyati wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang diyakini oleh Abu Hanifah dan salah satu dari perkataan Imam Syafi'i, riwayat dari Imam Ahmad dan perkataan pendapat sebagian mazhab Malikiyah dan yang dipilih dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah mereka berdalil, berhujjah dengan hawa nafsu? Tidak. Apa hujjah mereka? Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Ayat datang dengan sighah wujub, sighatul amri. Ayat datang dengan dengan bahasa perintah. Fasalli, salatlah kalian kepada Rabb kalian, wanhar, dan sembelilah hewan kurban kalian. Ini isyarat kepada salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar. Perintah. Dan yang namanya perintah difahami hukumnya wajib. Kaedah Pak ya. Al-amru lil wujub. Ini kaedah. Setiap perintah maka berimplikasi, berkonsekuensi kepada hukum wajib. Dalil yang kedua, walitukabbirullah ala ma hadakum wal amru bitakbiri fil idain amrun bis salatil mustamilati ala takbirir ratibi waz zaid bitariqil ulati wal ukhra. Bahwa perintah bertakbir walitukabbirullah di dalam salat 2 Id adalah perintah untuk salat. Takbir dalam salat Id, Allahu Akbar, yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Perintah bertakbir dalam salat. Ya. Ini mencakup takbir ratib wazaid, ya. Takbir yang pertama dan takbir yang tambahan setelahnya. Bitariqil ula wal ukhra. Ya, semua perintah. Lalu kemudian hujjah mereka yang ketiga, mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi salati fil idain wa adamu tarkiha fi idi minal ayat. Konsistennya Nabi SAW melaksanakan 2 salat Id yang nggak pernah ditinggalkan sama sekali secara konsisten, ya. Dan kemudian ini berlangsung, bergulir, turun temurun dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW tanpa ditinggalkan sekalipun. Dari sini kemudian difahami bahwa salat Id fardhu ain. Salat Id fardhu ain. Kemudian hujjah yang keempat, perintah Nabi SAW kepada seluruh manusia untuk keluar
untuk menyaksikan syariat tersebut. Apakah mereka yang sedang berhalangan, contoh wanita yang sedang datang bulan, ya, yang sedang nifas, Nabi SAW perintahkan untuk datang, untuk menyaksikan syiar, hatta amara malla jilbaba laha an talbisaha sahibatuha wa sayatil hadits bihadza. Annaha min a'zam syairil Islam, annaha musqitatun lil jum'ah. Hujjah yang keenam, bahwa dua salat Id menggugurkan kewajiban salat Jumat. Maka logikanya adalah tidak ada perkara yang bisa menggugurkan perkara wajib kecuali dia wajib hukumnya. Nah, ini kaidah, Pak. Tidak ada suatu perkara dalam agama yang mampu menggugurkan perkara wajib kecuali dia wajib. Maka difahami bahwa sholat Id adalah wajib hukumnya. Mengapa? Karena dia mampu menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Sekali lagi, tidak ada amalan sunnah. Tidak ada amalan sunnah yang bisa menggugurkan wajib. Tidak ada amalan sunnah yang menggugurkan wajib. Yang ada amalan wajib yang bisa menggugurkan sunnah. Contoh kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Contoh, apabila telah dikumandangkan iqamah, salat wajib, maka tidak ada salat sunnah setelahnya. Maka tidak ada salat sunnah yang dilakukan pada waktu itu. Contoh, kita salat sunnah tahiyatul masjid. Baru dapat 1 rakaat qomat. Nggak mungkin kita menyelesaikan misalkan, ya kecuali dengan sangat tergesa-gesa. Ya, salat tahiyatul masjid ketika sudah dikumandangkan salat wajib, iqamah maksudnya didirikan salat wajib, maka tahiyatul masjid gugur. Nggak boleh. Kecuali kita sudah memang, ya kecuali kita memang sudah hampir selesai, sedang tahiyat akhir, kemudian iqamah selesaikan. Tapi jika sholat sunnah tersebut bisa ya mengakhiri kita tidak mendapatkan rakaat pertama dalam sholat wajib, tidak boleh dilanjutkan. Ya, jadi tidak ada perkara sunnah yang menggugurkan perkara wajib. Yang ada adalah wajib menggugurkan wajib atau wajib menggugurkan sunnah. Maka disimpulkan sholat Idain hukumnya wajib fardu ain. Hukumnya wajib fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua, annaha wajibatun 'alal kifayah. Ya, bahwa ya pendapat yang kedua dia wajib kifayah. Ya, bukan wajib ain. Ya, wajib kifayah. Ya, bedanya kalau wajib kifayah dia wajib, tapi jika ada sebagian orang yang sudah melaksanakan kewajiban itu, maka gugur kewajiban itu bagi dirinya. Gugur kewajiban itu bagi sebagiannya. Ya, baginya nggak ada masalah jika dia tidak lakukan, sudah dilakukan sebagian orang. Itu namanya wajib kifayah. Tapi kalau di komunitas itu tidak ada yang melaksanakannya satupun, semuanya berdosa. Itu bedanya. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah tidak ada yang mengerjakan satupun, nggak ada masalah. Tapi kalau wajib kifayah, tidak ada yang mengerjakan satupun di tengah komunitas itu, masyarakat, maka berdosa semuanya. Pendapat yang ketiga, annaha sunnatun muakkadatun wa laysat biwajibah. Pendapat yang ketiga yang terakhir sebagai penutup, pendapat yang ketiga bahwa sunnah muakkadah inilah yang diyakini dalam mazhab Imam Malik, dikuatkan oleh diambil oleh Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ya, tapi sekali lagi kita tidak melihat mazhab dari suatu pendapat. Kita lihat dalilnya. Mazhab yang membantu kita, mengarahkan kita kepada kesimpulan suatu masalah. Ya. Bukan kemudian kita menutup mata dari dalil, kemudian menutup dari kebenaran, tidak. Ya, karena mereka tidak mengajak kita untuk taklid, fanatik kepada mazhab mereka, pendapat mereka, justru mereka mengajak kita untuk taklid kepada hadis sahih, dalil sahih. Kata Imam Syafi'i, fa idza sahhal hadis fa huwa madhhabi.
apabila suatu hadis itu sahih, itulah mazhab saya. Maksudnya saya selalu berusaha tidak berselisih dengan hadis sahih. Ya. Sepanjang usaha kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Ya. Jadi hadis sahih adalah mazhab para ulama mazhab. Itulah yang menjadi pegangan kita. Tidak taklid kepada mazhab mereka. Ya. Mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa salat Aidain adalah sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dari seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui yang ketika berdialog bersama Nabi SAW setelah dia menyebut salat 5 waktu kepada Nabi, hal alayya ghairuha, dia bertanya apakah ada yang wajib setelah itu untuk saya, atas saya, kata Nabi, qala la illa an tatawwa'a wa ma fi ma'na. Kata Nabi SAW, tidak ada kecuali semua setelah itu adalah sunnah. Annaha salatu zata ruku' was sujud lam yushra' laha adzan falam tajib bisyar'i ka salatid duha. Logika hadis, bukan hadis, hujjah. Ya, analogi mereka bahwa salat dua salat Id adalah salat yang ada ruku dan sujudnya. Tapi tidak disyariatkan azan. Oleh karena itu maka tidak wajib seperti halnya salat duha. Ya, ini analogi. Ya. Bukan hadis. Ya, bukan pula ayat. Ya. Ar-rajih Allahu a'lamu bis-shawab. Kesimpulan akhir dari perselisihan pendapat para ulama, ar-rajih yang paling kuat dari 3 pendapat ulama adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa hukumnya fardhu ain. Lima taqaddama minal adillah, dari dalil yang begitu banyak yang mampu dihadirkan. Wa amal qawlu bi annaha sunnah muakkadah, adapun pendapat yang menyatakan hukum 2 salat Id adalah sunnah muakkadah, lemah hukumnya, kata Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullah. Adapun hadis A'rabi, hadis orang Badui tadi, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Mengapa demikian? Karena pertanyaannya khusus untuk salat. Khussa li'annahu khassal khamsa bidzikri. Ya, karena dia mengkhususkan penyebutannya 5 salat waktu. Apa yang Nabi jawab? Ya, sesuai apa yang ditanyakan. Apa yang Nabi jawab sesuai apa yang ditanyakan. Litakidiha wa wujubiha 'ala dawam. Jawaban Nabi untuk menekankan akan wajibnya salat 5 waktu. Ya. Secara terus-menerus sampai datang kematian. Ya. Maka pendapat yang kuat adalah bahwa salat Id adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Ya, kecuali bagi mereka yang memang uzur, sakit misalkan, ya itu lain hal lagi. Allahu a'lamu bishawab. Ini barangkali yang bisa disampaikan, berhubung waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Dan jika ada pertanyaan barangkali beberapa sebelum kita tutup, silakan langsung Pak, Bu, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, silakan secara langsung bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, jika tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.